道，全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。有佛师兄师也请坐。感恩上人开示，感恩tim Sin Fa Siang yang sudah mempersiapkan materi pada hari ini. Ya, Ciayu. Kemudian selamat pagi Sesiong Sece semuanya. Sebelum kita mulai, kita akan sama-sama berdoa untuk pemulihan Sesiong Sece kita yang ada di Taiwan. Silakan Sece. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Ya, Sesiong Sece, mari kita sama-sama membahas mengenai topik pada hari ini, Sutradara yang menakjubkan bab 16 sepanjang usia Tathagata, episode 1537, bodoh dan bingung diarahkan dengan hukum sebab akibat. Next.
Catatan tangan, orang yang bodoh dan tidak mengerti hendaknya diarahkan dengan perenungan akan hukum sebab akibat. Itulah merenungkan ajaran dari 12 sebab musabab. Nidana, orang yang bingung dan berpikiran keliru mengingkari hukum sebab akibat. Bingung dan tidak mengerti akan segala dharma. Melekat pada ketiadaan dan kekekalan. Ini dinamakan kebodohan. Ini dikarenakan kikir akan dharma pada masa-masa kehidupan lampau. Makanya dalam masa kehidupan sekarang mendapatkan balasan karma demikian. Next. Intisari nomor 1. Kita harus berhati-hati akan benih jahat dan kondisi buruk. Harus aktif menciptakan benih bajik dan kondisi baik. Benar dan salah, kita harus membedakannya dengan sangat jelas. Inilah perenungan akan hukum sebab akibat. Sumber dari kehidupan berasal dari ajaran 12 sebab musabab, nidana, yaitu kebodohan batin, bentuk-bentuk karma, kesadaran, batin jasmani, 6 landasan indria, sentuhan, perasaan, nafsu keinginan, kemelekatan, proses penjelmaan, kelahiran, usia tua, dan kematian. Nah, sesiang saja saya akan coba sharing mengenai 12 nidana, ya 12 seingyuan. Saya akan coba sharing berdasarkan pemahaman saya. Mungkin nanti sesiang saja bisa bantu koreksi atau bantu menyempurnakan. Yang pertama adalah di sini disebutkan sebagai kegelapan batin, ya, uming, ya, kegelapan batin. Ini kaitannya dengan kehidupan kita di masa lampau. Ya, kegelapan batin seperti kita tahu adalah keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan kecurigaan, keraguan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sing, perbuatan. Akibat kegelapan batin ini berhubungan dengan menyebabkan apa yang kita perbuat. Ya, ini nomor 2. Yang pertama adalah kegelapan batin, yang kedua adalah perbuatan. Poin nomor 1 dan 2 ini kaitannya dengan kehidupan kita di masa lampau. Ya. Uming, sing. Kemudian yang nomor 3 adalah se. Se itu di sini yang saya pahami adalah ini merupakan satu kesadaran baru, ya, kehidupan yang baru. Artinya ketika orang tua kita, di sini tadi di video disebutkan bahwa ketika ayah dan ibu kita, ketika sel sperma bertemu dengan sel telur ibu, itu menciptakan kehidupan baru, ya, menciptakan kesadaran baru. Master mengatakan mong mong tong tong de si. Artinya kesadaran baru, kehidupan baru ini tercipta tanpa kita bisa mengendalikan. Tanpa kita bisa mengendalikan. Jadi kita tidak bisa mengendalikan dengan siapa kita dilahirkan dan di mana kita dilahirkan. Ya, di sini kita tidak bisa mengendalikan. Jadi ini semata-mata hubungannya adalah dengan poin nomor 1 dan nomor 2 tadi. Ya, kegelapan batin
dan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan karma yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Ini berkaitan dengan yang nomor 3 ya. Nomor 3, kesadaran baru. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 yaitu batin dan jasmani. Kalau tadi disebutkan adalah ketika sel telur bertemu dengan sperma menimbulkan kehidupan baru. Ya, biasanya kita sebut dengan janin, dan janin ini sel ini mulai membelah dan mulai berbentuk, ya, mulai berbentuk. Jadi ini ada semacam benih kehidupan baru, ya, disebutkan sebagai bentuk atau janin, ya. Ming Se, nomor 4. Oke. Kemudian dari benih ini mulai timbul liulu, ya, liulu. Liulu ini nomor 5 ya, nomor 5. Liulu itu artinya dari janin ini mulai terbentuk mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Ya, ini kalau di intisari ini di sini adalah 6 landasan indria. Jadi ini mulai terbentuk. Ya, dari janin ini mulai membentuk, ada mata, ada telinga, hidung, dan sebagainya. 6. Ini yang nomor 5. Ya. Kemudian yang nomor 6. Nomor 6 adalah cu. Cu. Cu di sini adalah cecu. Ya, sentuhan, sentuhan. Sentuhan di sini artinya ketika mungkin sekitar kurang lebih 10 bulan, ya, kita mulai dilahirkan, ibu kita melahirkan. Itu pertama kali kita bersinggungan dengan dunia luar, ya, jechu. Ya, pertama kali kita lahir, dari video master tadi disebutkan, ya, perasaan kita pertama dilahirkan itu sakitnya itu seperti diiris oleh pisau. Ya, seperti diiris oleh pisau. Makanya kenapa semua bayi yang dilahirkan itu menangis, ya, menangis. Jadi memang yang pertama kali kita rasakan setelah kita masuk ke dunia ini, ya, yang pertama kali kita rasakan adalah penderitaan. Ya. Ini yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7 adalah perasaan, ya. Di sini perasaan so, kanso. Oke. Di mana kita merasakan kasih sayang, ya, dari orang tua kita. Kemudian kita merasakan panas, dingin, dan sebagainya. Ya, ini yang nomor 7. Ya, ini yang nomor 7. So, kanso. Kemudian yang nomor 8 adalah I. Ya, I. Di sini disebutkan nafsu keinginan. Ya, I, yu, I, yu. Ya. Ketika kita sudah bisa merasakan nomor 7 kanso, kita sudah merasakan, mulailah timbul yang nomor 8. Mulailah timbul nafsu keinginan. Ya, mulailah timbul nafsu keinginan. Ya, ini nomor 8. Kemudian yang nomor 9, ketika nafsu keinginan sudah mulai timbul, ya, mulailah timbul yang namanya kemelekatan. Kemelekatan. Ya.
nomor 9, ya, kemelekatan. Qu, ya, zhengqu, ya. Kemelekatan artinya kita mulai ketika nafsu keinginan itu timbul, kita mulai memiliki, kita mulai ada hasrat untuk memiliki, ya. Kita akan berjuang, ya. Kita akan berjuang, kita akan berusaha untuk memiliki, ya. Kita akan berusaha untuk memiliki. Nah, saja. Dari poin nomor 8 dan nomor 9, yaitu keinginan dan kemelekatan. Nah, pada fase inilah timbul yang namanya perbuatan karma. Ya, entah itu karma baik atau karma buruk. Ya. Dan siklus ini mulai berulang. Ya. Kita bisa melihat kembali lagi poin nomor 8 dan 9 inilah yang akan menentukan kondisi kita di kehidupan berikutnya. Dan ini akan berulang lagi, Sesung Sije. Ya, ini akan berulang lagi. Oke. Nomor 8 dan nomor 9. Kemudian yang nomor 10 adalah yo. Ya. Pada tahap tertentu kita akan kembali pada tahap misalnya kita dewasa, ya, suami dan istri, kita akan yo artinya kita akan menciptakan kehidupan baru, ya, kehidupan baru. Kalau saya lihat di gambarnya ini, yo itu adalah dilambangkan dengan seorang ibu yang mengandung, melahirkan. Yo itu yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11 adalah Sheng. Sheng ini artinya ibu melahirkan, menciptakan kehidupan baru. Ya, itu yang nomor 11. Kemudian yang nomor 12 adalah Lao. Si. Ya, tua dan meninggal, mati. Ya, jadi ini adalah 12 nidana, ya, seingyen, dan ini akan berulang lagi, mulai lagi dari nomor 1. Dan siklus ini disebutkan tidak ada habisnya. Ya, jadi memang di sini saya menggarisbawahi poin 8 dan poin 9, yaitu keinginan, ya, dan kemelekatan. Pada tahap inilah kita menciptakan karma kita sendiri, ya, apakah itu karma baik dan buruk. Inilah yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, Session Suci, 12 nidana yang saya pahami. Mungkin nanti di sesi diskusi, Session Suci bisa bantu koreksi atau bantu menyempurnakan. Kita masuk ke intisari nomor 2, next. Batin yang bergejolak, segala tindakan kita tidak lain adalah menciptakan karma. Hanya saja apakah menciptakan karma baik atau karma buruk. Ada orang yang kikir tidak mau berbuat baik. Ada juga yang melakukan kebajikan hanya agar terberkati dan mendapatkan berkah. Ya, tidak sungguh-sungguh dalam mencari dharma. Sekalipun mendapatkan dharma, juga tidak ingin berbagi dharma dengan orang lain. Ini semua disebut kikir akan dharma. Untuk menghindari kesadaran kita tersesat, kita harus mengubah kesadaran kita menjadi kebijaksanaan dan jelas akan 12 sebab musabab atau nidana. Oleh karena itu, kita harus memiliki perenungan akan hukum sebab akibat. Next.
Melihat ayah mereka dari kejauhan, semuanya sangat bersuka cita. Mereka membungkukkan badan, bersujud, dan menyampaikan salam padanya. Ayah telah kembali dengan aman dan selamat. Kami sekalian sungguh bodoh, secara tidak sengaja telah meminum racun. Sudilah kiranya ayah menolong dan mengobati kami, serta menganugerahi kami dengan usia kehidupan yang lebih panjang. Ya, Sutra Teratai bab 16, panjang usia tata gata. Next. Intisari nomor 3. Dari tingkatan awam memandang Buddha, seakan para putra melihat ayah mereka dari kejauhan. Semuanya sangat bersuka cita. Melihat dari kejauhan adalah sudah sangat lama, seperti sudah sangat lama terpisahkan. Sekarang tiba-tiba melihat yang maha sadar, yang memahami segala sesuatu di antara langit, bumi, dan alam semesta telah muncul. Seperti seorang anak kecil melihat ayah yang sudah lama terpisahkan. Melihat dan mendengar Buddha muncul di dunia ini, semuanya menemukan hal yang mendatangkan perasaan hormat dengan sukacita. Makanya dikatakan semuanya sangat bersukacita. Beliau membawa manfaat bagi semua makhluk, membuka dan menunjukkan kebijaksanaan kepada semua makhluk yang ada di dunia. Oleh karena itu, semua orang bersukacita. Next. Intisari nomor 4. Ketika Buddha datang ke dunia ini, para makhluk juga melihat tubuh Buddha. Namun dikarenakan adanya rintangan dari pandangan keliru dan pemikiran keliru, sehingga memiliki jarak dengan 5 bagian tubuh Dharma. Tidak memiliki kehormatan untuk bertemu dengan tubuh Dharma. Makanya dikatakan melihat dari kejauhan. Sila, samadhi, kebijaksanaan, pembebasan, pengetahuan tentang pembebasan. Ini disebut 5 bagian tubuh Dharma. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan merupakan bagian dari 6 paramita. Kita mesti tekun bersemangat, barulah kita bisa mencapai pembebasan dan pengetahuan tentang pembebasan. Manusia awam sejak dulu dalam jangka waktu lama terus-menerus tertanam pandangan dan pemahaman serta konsep pemikiran yang salah, sehingga terus berada dalam tataran manusia awam, berputar terus dalam hukum 12 sebab musabab. Jadi harus kita pahami bahwa selama hidup kita ini kita tidak pernah keluar dari lingkaran 12 sebab musabab. Nah, ini perlu kita pahami. Next. Intisari nomor 5. Mereka membungkukkan badan dan bersembah sujud, lalu menanyakan kabar tentang kehidupan sehari-harinya. Buddha menyatakan akan memasuki paranirwana dan kembali pada sumber. Laksana pulang setelah meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Inilah yang dikatakan sebagai ayah
telah kembali dengan aman dan selamat. Laksana pulang setelah meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Fenomena ini seperti menggambarkan ayah. Sebenarnya prinsip kebenarannya adalah yang sudah dimiliki anaknya, yakni jiwa kebijaksanaan yang memang sudah ada di dalam diri setiap makhluk. Ya. Kita mesti pulang kembali lagi kepada jiwa kebijaksanaan ini. Kita telah kehilangan arah untuk waktu yang sangat lama. Sekarang sudah saatnya pulang kembali ke rumah, kembali kepada sifat hakiki yang demikian adanya. Next. Intisari nomor 6. Menyesali diri karena telah bersalah secara tak sengaja, terbawa ke dalam aliran sesat. Memohon agar Buddha menaruh iba dapat membimbing dengan metode terampil, juga menganugerahi kebijaksanaan dan usia kehidupan yang lebih panjang. Mulai sekarang, kita harus bersikap tulus kepada Buddha Dharma. Buddha, tubuh Dharma Buddha selamanya akan berada di sekeliling kita. Lebih dekat lagi berada di dalam hati kita. Kita harus menghormati Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita memiliki sifat hakiki dari Triratna. Para makhluk adalah tempat kita untuk melatih diri. Para makhluk merupakan obat mujarab bagi kita untuk mencapai ajaran dari Sang Jalan, sehingga kita harus lebih bersungguh hati menumbuhkan jiwa kebijaksanaan diri sendiri dan juga membimbing orang lain. Next saja. Intisari nomor 7. Itu sebabnya ketika bertemu ayah mereka, dapat segera mengenalnya, serta tahu kalau dirinya adalah tabib agung. Memohon agar dapat menyelamatkan jiwa kebijaksanaan mereka. Kita masih mengenal Buddha, mengenal ayah, maka kita harus bisa mengenal sifat hakiki tahtata. Dharma adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati dunia. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya membuka resep untuk kita. Kita haruslah tahu untuk menggunakannya. Para makhluk yang pernah membangkitkan tekad luhur, mereka menjadikan benih kebijaksanaan tanpa celah yang non-duniawi sebagai usia kehidupan mereka. Ketika masih tertutup oleh kegelapan batin dan noda batin, tidak bisa tumbuh dan berkembang, ada kekhawatiran kalau usia kehidupan akan terputus. Itulah sebabnya diumpamakan kalau mereka bergembira melihat Buddha. Kerumunan para makhluk dalam dunia yang dipenuhi kekeruhan merupakan nutrisi jiwa kebijaksanaan kita. Jika tidak ada nutrisi, jiwa kebijaksanaan akan terputus. Seperti terputusnya usia kehidupan, jiwa kebijaksanaan tidak akan bisa tumbuh berkembang selamanya. Ini mungkin yang terakhir. Coba next saja. Sepertinya udah yang terakhir. Oke, kanan. Jadi video master kali ini memang agak panjang dan cukup mendalam. Dan mohon maaf, saya untuk materi hari ini saya lebih terfokus ke ajaran 12 sebab musabab
Ya, saya juga sedang mencoba untuk memahaminya. Jadi mungkin Sesiong Sece bisa bantu sharing. Eh, Vivi Liang Sece, raise hand. Selamat pagi, Vivi Liang Sece. 感恩三等开师，感恩师兄师姐，师兄。Naskah sutra ya. Melihat ayah mereka dari kejauhan, semuanya sangat bersukacita. Mereka membungkukkan badan, bersujud, dan menyampaikan salam padanya. Ayah telah kembali dengan aman dan selamat. Kami sekalian sungguh bodoh. Secara tidak sengaja telah meminum racun. Sudilah kiranya ayah menolong dan mengobati kami, serta menganugerahi kami dengan usia kehidupan yang lebih panjang. Dari tingkatan awam memandang pada Buddha, para putra melihat ayah mereka dari kejauhan. Semua sangat bersukacita. Melihat dan mendengar Buddha muncul di dunia ini, semuanya juga menemukan hal yang mendatangkan perasaan hormat dan sukacita. Dan melihat dari kejauhan, ketika Buddha datang ke dunia ini, para makhluk melihat tubuh Buddha, namun dikarenakan adanya rintangan dari pandangan keliru dan pemikiran keliru, sehingga memiliki jarak dengan 5 bagian tubuh Dharma. Tidak memiliki kehormatan untuk bertemu dengan tubuh Dharma. Mereka membungkukkan badan, bersujud, menyampaikan salam padanya. Buddha mengatakan akan memasuki parinirvana dan kembali pada sumber, laksana pulang setelah meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Dan mereka menyesali diri karena telah bersalah. Secara tak sengaja terbawa ke dalam aliran sesat, memohon agar Buddha menaruh ibah dapat membimbing dengan metode terampil dan menganugerahi kebijaksanaan dan usia kehidupan yang lebih panjang. Ketika bertemu ayah mereka dapat segera mengenalnya. Dan beliau tahu kalau beliau itu adalah seorang tabib agung, memohon agar dapat menyelamatkan jiwa kebijaksanaan mereka. Para makhluk yang pernah membangkitkan tekad luhur, mereka menjadikan benih kebijaksanaan tanpa celah yang non-duniawi ini sebagai usia kehidupan mereka. Ketika masih tertutup oleh kegelapan dan noda batin, tidak bisa tumbuh dan berkembang, ada kekhawatiran kalau usia kehidupan akan terputus. Itu sebabnya mereka bergembira melihat Buddha. Dan juga tentang 12 sebab musabab atau nidana ini, yaitu antara satu dan lainnya saling mengkondisikan. Dan di sini diumpamakan yaitu bahwa pada saat awal-awal yaitu kebodohan batin itu mengkondisikan bentuk-bentuk karma atau sangkara. Dan juga sangkara ini mengkondisikan kesadaran. Dan juga mereka itu saling ketergantungan antara satu dan lainnya, yaitu akan mengkondisikan batin jasmani dan juga akan mengkondisikan 6 landasan indria dan juga terhadap sentuhan dan juga mengkondisikan perasaan. Dan yang paling penting adalah mereka bisa mengkondisikan nafsu keinginan, sehingga mengkondisikan juga kemelekatan. Dan akhirnya terjadilah proses penjelmaan
atau disebut juga yu ya, bava, yaitu akan mengkondisikan kelahiran jati, mengkondisikan usia tua dan kematian, yaitu jara marana. Jadi ini adalah seluruh hidup kita. Dan juga dikatakan bahwa kebodohan batin itu, yaitu avidya itu berawal dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan, dan kerisauan. Demikian menciptakan akar kebodohan batin ini pada kehidupan lampau, sehingga kita diseret oleh jalinan jodoh untuk datang ke masa kini dengan bereinkarnasi, yaitu kita tidak bisa memilih orang tua yang kita akan dilahirkan, tetapi karena jalinan jodoh sehingga kita ini berada saat ini. Kesadaran yaitu setelah orang tua saling mengasihi sehingga mengandung yang disebut dengan batin jasmani, yaitu nama dan rupa. Dan juga dengan kondisi 6 landasan indria, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh pikiran yang telah sempurna. Sehingga terjadilah kelahiran atau jati, yaitu bahwa telah dilahirkan dari kandungan. Dan juga setelah di dunia ini membentuk kesadaran batin. Kesadaran batin juga disebut dengan vijnana, yaitu dengan demikian anak-anak itu dari proses penjelmaan, yaitu yaitu kekuatan karmanya. Mereka itu dari masa anak-anak sampai remaja, dewasa, parubaya, tua, sakit, meninggal, itu adalah yang paling akhir dari kehidupan. Inilah yang disebut 12 nidana. Yaitu dengan mereka semakin besar, nafsu keinginannya yaitu I semakin kompleks. Sehingga mereka itu bisa memilih dan juga kepemilikan akan sesuatu itu semakin jelas. Jadi di dalam sini kita sebagai manusia kita harus bisa menjaga kesadaran kita sehingga kita tidak lagi gampang terpengaruh oleh pengaruh luar, sehingga akan menimbulkan perasaan dan akan menimbulkan lebih banyak nafsu keinginan yang tiada hentinya. Oleh sebab itu dengan kita mempelajari Dharma, kita bisa mengendalikan ucapan, pikiran, dan perbuatan kita sehingga kita tetap bisa berjalan di jalur yang sesuai seperti kereta api di atas relnya. Kita tidak akan menyimpang dan kita selalu memiliki pandangan dan pemikiran yang benar dan arah yang benar sehingga kita bisa menapaki jalan bodhisattva ini dan bisa mencapai kebudayaan. Cảm ơn sư Siung Sư Chị. Karena Suje Vivi Liang yang begitu yongsin ya, begitu konsisten setiap hari membantu kita untuk menyampaikan intisari dari materi Siang setiap harinya. Kemudian Suje Gunawati, selamat pagi Suje, silakan. Pagi, Jokyan Sesiung, Kangen, Sangren Kaise. Pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya, setiap hari ya selalu mendengarkan ya sharing dari Vivi yang Sece ya, kita jadi tambah oh iya tambah pemahaman, tambah pengertian ya.
Tadi dari judulnya ya, bodoh dan bingung ya. Memang kadang-kadang ya, khususnya saya nih ya, ya itu ya memang bodoh dan bingung. Makanya kalau kita di sini diarahkan dengan hukum sebab akibat ya. Akhirnya inilah kita mengerti ya, apa itu 12 nidana. Saya juga dulu apa sih itu 12 nidana ya. Aduh susah amat ya pemahamannya ya. Nah tadi Jokian Sesiung juga menjelaskannya ya. Oh seperti itu ya. Memang setelah kita dari video yang setia juga diulang ya supaya kita bisa lebih mengerti ya. Oh ternyata ya 12 nidana ini adalah hukum sebab musebab yang saling bergantungan. Itu awalnya tuh apa? Oh, ternyata ini yang nomor satu itu kegelapan batin ya. Kalau kita memang di dalam pelatihan diri ini kita kan mau ini ya, mau batin kita ini kan gelap, tidak bisa membedakan benar dan salah. Kita belajar ya di sini tuh ya ini dengan banyak sekali ya yang harus kita pahami ya. Bagaimana kita supaya bisa membedakan benar dan salah ya. Kita sudah paham ya, kita sudah tahu kalau jiwa kebijaksanaan kita ini sebetulnya ada ya, murni ya. Tapi ya karena kegelapan batin ya. Kemudian dari kegelapan batin timbul bentuk-bentuk karma ya. Karena kita kan setiap hari berbuat baik atau buruk ya. Baik atau benar atau salah itu kita pasti selalu berbuat ya. Makanya itu dikatakan saling bergantungan ya, saling berhubungan ya. Dari batinnya gelap kemudian timbul ya bentuk-bentuk karma ya, perbuatan ya. Kemudian kesadaran kita ini bagaimana ya. Kayak tadi itu kan diibaratkan kesadaran itu kehidupan baru ya. Kehidupan baru yang sperma dan sel telur bersatu ya. Akhirnya terbentuklah batin dan jasmani ya, batin dan jasmani kita ya. Ya itulah ini badan kita ya. Kita sebagai manusia ya, manusia ini kita mempunyai badan dan mempunyai tubuh ya, fisik, dan mempunyai batin ya. Jadi untuk batin kehidupan baru setelah kesadaran, kemudian batin dan jasmani ya. Ya dari kegelapan batin bentuk-bentuk karma timbul kesadaran, dari kesadaran timbul batin dan jasmani ini ya. Jadilah kita sebagai manusia ya. Setelah kita menjadi manusia itu pasti kita kan memiliki 5 indera sama 6 indera pikiran ya. Itu pasti bersentuhan ya dengan 6 objek. Nah itulah timbul perasaan. Nah kenapa begitu timbul perasaan, nafsu keinginan ya. Ya itu terus kemelekatan ya. Memang ya setelah kita pahami ya kenapa kita begitu ya, awalnya karena batin kita yang gelap. Kenapa batin kita gelap? Kenapa kita dengan kegelapan batin ini kita mau melatih diri, mau belajar ya, supaya kita ini punya kebijaksanaan ya. Yang sebenarnya kebijaksanaan kita itu murni batin kita ini ya, yang selalu tercemari setiap hari ya, selalu tercemari dengan yaitu dengan indera, dengan sentuhan, dari sentuhan perasaan, dari perasaan mempunyai nafsu ya, nafsu keinginan, kemudian dari nafsu keinginan ada kemelekatan ya. Itulah makanya bagaimana kita mau memutuskan rantai ini ya, kita harus ya melatih diri supaya
batin kita itu tidak menjadi gelap ya. Batin kita itu tidak ternoda ya. Jiwa kebijaksanaan kita semakin tumbuh ya. Setelah tumbuh kemudian berkembang ya. Akhirnya bisa menjadi murni ya. Murni ya, tanpa celah ya. Makanya tadi sila samadhi, kebijaksanaan ya, itu tanpa celah nanti kita akan menuju ke pembebasan ya. Setelah kita bebas ya, saya juga kurang paham ya masalah pembebasan. Pokoknya setelah kita ada pembebasan mungkin ya disitulah karena sila samadhi dan kebijaksanaan kita itu udah tanpa celah, makanya kita jadi sudah terbebaskan, batin kita sudah murni ya. Makanya dalam melatih diri ini ya, yang kita latih adalah batin ya. Nah, karena kita ya memang sangat bersyukur ya, kita sudah terlahir menjadi manusia, punya tubuh ya. Dengan tubuh kita bisa bersumbangsi ke tengah orang banyak ya. Apa yang harus dipraktekkan yaitu ya dana, sila ya. Jadi dikatakan sila samadhi dan kebijaksanaan sudah tercakup di dalam 6 paramita dan segala prakteknya ya. Jadi ya itulah memang pelan-pelan ya kita apalagi saya ya dulunya ini nggak paham sama sekali ya 12 nidana ya. Apa sih ini, cuma taunya oh iya kalau batin gelap akhirnya karena kita nggak ngerti gitu ya timbul bentuk-bentuk karma gitu. Karena baik kebanyakan kalau batin kita gelap ya karma baik ya karma buruk mungkin yang muncul ya. Apalagi tuh 5 racun ya yang selalu menghantui di dalam diri kita ya. Makanya ya begitulah ya, kita sering-sering banyak mendengar ya, kita jangan kikir ya, tadi Master bilang ya, sisihkanlah uang kita sedikit ya untuk kita membantu ya. Nanti setelah kita terjun ke banyak orang ya, disitulah kita memahami, kita tahu ternyata banyak ya, saya ini keadaannya seperti ini, tapi ternyata banyak ya orang yang lebih, yang kurang ya, yang kurang daripada kita gitu. Jadi kita karena bersyukur ya, jadi kita tidak kikir ya, kita tidak kikir akan dana, kita tidak kikir akan dharma ya. Jadi kalau kita selalu memberikan dana ya, bersumbangsi tanpa pamrih di tengah orang banyak ya, tidak membedakan ya, memandang semua setara, itu kita akan tumbuh ya, ketumbuh jiwa kebijaksanaan kita ya, batin kita akan semakin semakin bersih ya, karena kan batin kita ini kalau sering sering membuat sesuatu atau berhadapan dengan orang, dengan benda, dengan masalah, menjadi suatu kerisauan, menjadi suatu masalah, menjadi suatu beban ya, itu batin kita bagaimana mau tenang, bagaimana mau damai ya. Makanya kalau kita bisa mempraktekannya di kerumunan orang banyak ya, nanti kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan ya, kebijaksanaan ya, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya. Setelah kita memahaminya, oh ternyata masih banyak orang yang perlu bantuan dari kita ya, makanya kita jangan kikir sama dana ya, sama materi ya. Terus kita juga jangan kikir sama dharma ya, apa yang kita bisa berikan walaupun hanya satu kalimat, oh iya saya mau bersumbangsi ke tengah orang banyak, nanti saya ikutan. Nah dari situ kan oh iya ya, ternyata banyak ya yang perlu dibantu. Saya menyisihkanlah uang sedikit untuk membantu. Saya mau menjadi donatur. Mungkin sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Nanti setelah batinnya mulai menjernih ya, mulai sedikit-sedikit terkikis dengan ketamakan ya, nanti mulai
oh mau berbagi ya. Nah itulah kita jangan kikir sama dana ya. Ya, kita juga jangan kikir sama dharma. Apa yang kita dapatkan ya sudah bermanfaat bagi kita, kita sebarkan, kita berikan. Oh enak loh, ikut ini benar-benar tenang loh batin kita. Nanti kan dari satu orang ke orang lain ya. Ibarat Master mengatakan tetesan cinta kasih itu ibarat setetes-setetes air ya. Akan menjadi sebuah sungai. Sebutir sebutir nasi akan memenuhi akan memenuhi sebuah lumbung beras ya. Itu ya. Makanya mari kita sama-sama ya, jangan pikir sama dana, jangan pikir sama dana. Kan ya, Jokian Sesiung Ya, ya, kanan Sesiung Nawati, Sejeman. kanan ada sharingnya. Kemudian untuk Sesiong Johannes dan Sesiong Holes saya tahan sebentar. Kita akan masuk ke kuis dulu. Silakan, Sece. Ya, cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban. Nomor 1, apa yang harus diarahkan untuk orang yang hidup dengan penuh kebingungan? A. Perenungan penderitaan hidup. B. Perenungan hukum sebab akibat. C. Perenungan hukum kehidupan. D. Perenungan hukum alam. E. Perenungan alam kegaiban dunia. Ya, oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Perenungan hukum sebab akibat. Next. Di mana asalnya sebab dan kondisi sumber kehidupan? A. Ajaran kondisi batin. B. Ajaran nirwana. C. Ajaran 12 sebab musabab. D. Ajaran dewa-dewi. E. Tidak ada yang benar. Ya, kita lihat jawabannya. C. Ajaran 12 sebab musabab. Next. Isi dari 12 sebab musabab kecuali A. Pertobatan. B. Nafsu keinginan. C. Sentuhan. D. Perasaan. E. Kelahiran. Ya, sepertinya cuma satu yang benar ya. C. Gunawati sepertinya. Jawabannya adalah A. Pertobatan. Next. 12 sebab musabab ini berada di luar kendali manusia awam dan semua dimulai dari apa? Ya, ini yang urutan nomor 1. Ya, oke, jawabannya adalah E. Kebodohan batin ya, Wuming. Next, salah satu contoh kikir akan dharma adalah A. Tidak punya noda batin. E. Tidak mau bermeditasi. E. C. Tidak mau berdoa. D. Tidak mau bercerita. E. Tidak mau berdana. Oke, kita lihat jawabannya. E. Tidak mau berdana. Apa yang harus ditegakkan agar hati kita tidak muncul kerisauan dan serakah? A. Dosa. B. Perasaan. C. Doa. D. Sila. E. Semua salah. Ya, kita lihat jawabannya. D. Sila. Ya, Kanen. Sambil menunggu jawaban,
Mungkin kita persilahkan. Tadi ada Sesyong Johannes. Halo, Ya, silakan Sesyong Johannes. sebenarnya 12 Nidana ini saya baru ketemu gambar ini, cuman karena saya belum host co-host, ini boleh dipinjam bentar nggak ya? Saya mau cuma kasih tahu Baik, gambar 12 Nidana. silakan. Silakan Sesyong. Atau allow share screen lah ya. Share screen ya. Ya, kanan, 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 kanan. Wah, cepat sekali. Ya, singkat aja ya. Aduh, gimana ngecilinnya ya? Oke, nanti saya akan kasih via web ya. Nah, 12 Nidana itu kira-kira gambarnya seperti gambar setan ini sih. Ya, kenapa setan memang dibuat kita dicengkram oleh setan, di mana 12 nidana ini letaknya di mana? Sesyong Secemen tahu kalau kalau ban ya, ban mobil, ban apa, itu kan ada karet bannya kan. Karet bannya ini di sini. Ini 12 nidana ini diilustrasikan dalam mata rantai ini. Di pertama Awija, Awija ini adalah seorang yang buta yang memiliki tidak bisa melihat apa-apa. Lalu Sankara menciptakan pot-pot seperti itu, menciptakan bentuk-bentuk karma. Maaf, ke belakangnya saya nggak hafal. Lalu sampai ke sini, ke rantai 12, 11, ya, arah jam 11, ini adalah jati ya, kelahiran, dan juga ini kematian. Seperti itu. Ini secara singkat ya. Dan juga, oke, saya stop share ya, back to laptop. Nanti kalau butuh saya akan share linknya, bisa dilihat-lihat. Nanti share linknya di grup WhatsApp dan di grup sharing Dharma ya, izin ya. Oke, nah, jadi kalau roda kita terjebak dalam 12 nidana itu yang kita kenal dengan lingkaran setan itu, dan kita terus-terusan berada dalam lingkaran setan itu dan nggak akan berhenti-berhenti. Unless, kecuali kalau kita sadar memiliki pandangan yang benar. Minimal si Awija ini, kalau kita berhasil buka mata, nah, itu kan berarti kan kita kempeskan si bannya itu, bannya stop kan. Nah, ini sama, kalau Awija kita stop, lingkaran setannya otomatis sudah ke stop. Seperti itu. Bagaimana cara menyetop lingkaran setan Awija ini? Seperti itu, dan supaya kita bisa memiliki pandangan yang benar, seperti itu kira-kira, ya, yang pertama, dan paling penting, do not have any judgment. Jangan ada penghakiman terhadap lima indera kita, terhadap objek tertentu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kita jangan ada penghakiman atau judgment. Dengan adanya judgment, otomatis pandangan kita, ego kita tuh paling benar. Disitulah muncullah kekotoran batin. Makanya batin kita terjebak. Seperti itu, dan pandangan kita keliru dan batin kita terjebak, tersesat deh. Karena kita punya penghakiman. Kayak Awija tuh, kacamata kuda, matanya cuma ini, nggak bisa lihat kayak gitu. Dan itu bahaya sekali. Tapi kalau kita bisa membuka si kacamata kudanya ini, kita bisa melihat tanpa judgment, sedikit pencerahan. Seperti itu ya. Contohnya apa? Nggak usah muluk-muluk ya, ini contoh nyata. Contoh nyatanya itu ada satu kejadian. Seseorang memposting satpam di suatu plaza di Jakarta Pusat. Saya nggak sebut mereknya ya, cari di Google, baru kejadian. Satpam di satu plaza di Jakarta Pusat memukuli guguk atau anjing. Satu orang memposting, memviralkan, sehingga memicu orang mengecam si satpam itu kira-kira. Sebegitunya, hanya padahal gambar itu, gambar informasi pertama seorang satpam memukuli anak anjing, kita semua termasuk saya melihat, satpam ini kurang ajar ya. Panati patawera manis kepadang sama dia mi. Pelanggaran sila pertama, membunuh. Kecamnya banyak. Disitulah Awija terjadi. Kalau kita judgment, disitulah Awija itu terjadi. Beberapa saat kemudian, satpam itu akhirnya dipecat. Dan juga pas satpam dipecat, keluar lagi video klarifikasi kedua. Itu kan CCTV pertama. Ada CCTV lain.
Beneran, satpam itu mukul guguk, tapi begitu dipukul, kucingnya keluar di CCTV itu. Di jam yang sama, di yang mana? Artinya apa? Ternyata satpam memang benar memukuli si guguk itu dengan tujuan menyelamatkan si anak kucing yang menerkam menyelamatkan si kucing yang diterkam oleh anjing seperti itu, diterkam. Nah, loh, pandangan kelirunya keluar. Dan itu sering terjadi. Ini salah satu contohnya itu yang kejadian satpam memukul anjing ya, untuk menyelamatkan kucingnya. Ini hanya salah satu. Banyak sekali kejadian-kejadian ini kalau misalnya kita judgment tanpa melihat segala luar atau tanpa mengerti apa di behind-nya, itulah terkadang kita menciptakan awija-awija kecil dan juga mata kita buta. Dan kalau kita tidak menerima pandangan tersebut, selamanya kita akan tersesat. Seperti itulah judgmental itu yang mau saya sharekan ya. Dan seperti itulah tipsnya kalau misalkan mau keluar dari lingkaran setan yang tadi saya share ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, sudah cukup oleh Sesiong udah menunggu ya. Karena tadi ya kalau mau disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Salam kebijaksanaan. Ya, kanan Sesiong Yohanes atas sharingnya. Sebelumnya saya bacakan dulu selamat kepada pemenang kuis. Ada Herianto Sesiong dari Medan, Secie Yeni Lukita dari Medan, Gunawati Secie, Barat 2, Lili Suheri Secie, Palembang, Secie Sumini dari Medan, kemudian Lian Chuyen Secie dari Pusat. Jadi sebelum Sesiong sharing, kita sambut dulu Sesiong Holai. Selamat pagi Sesiong Holai. Selamat pagi, Sesiong Jokian, kan Sang dan Kai Sekan semua Sesiong. Saya kira kesempatan pertama adalah hak dari para pemenang untuk sharing dulu, ditawarkan pada beliau-beliau ini. Kalau di antara 6 orang ini nggak ada yang mau sharing, baru kesempatannya dikasih ke saya, Sesiong. Oke. Sesiong Secie, ada yang mau sharing, silakan. Sesiong Herianto izin tidak sharing. Kemudian Secie Yeni Lukita dari Medan, barangkali mau sharing. Bacakan dulu chatnya. Wah, ini chatnya banyak sekali. Secie Gunawati tadi sudah sharing ya. Kemudian Secie Lili dari Palembang. Sesiong Holai saja yang sharing katanya. Secie Lian Chuyen barangkali mau sharing. Ya, Secie Lian Chuyen silakan. Ya, selamat pagi Secie. Mungkin suaranya agak kecil ya Secie ya. Ya, lagi. Ya. Silakan. Kalau saya pribadi sih, kita ini seperti bunga terata yang masih kuncup gitu, belum mekar. Karena Buddha Dharma yang kita dapat hanya kita simpan sendiri, tidak kita keluar ke lapangan gitu. Jadi Buddha Dharma itu setelah kita dapat mestinya kita pakai ke tengah orang banyak. Dengan demikian bunga terata itu pun akan mekar kembali. Itu aja sih. Ya, kanan Secie. Jadi memang ya kita sekarang dalam tahap ya belajar ya, kita dalam tahap belajar. Jadi Secie memang memberikan kita wadah ya untuk kita keluar, untuk kita berbuat karma baik. Jadi kita harus memanfaatkan momen ini untuk sebaik-baiknya. Silakan Sesiong Holai. Ya, baik, kanan ya, Sesiong. Jadi langsung aja, jadi ini tapi disclaimer juga, saya bukan mau menyempurnakan atau bukan mau mengkoreksi dan lain-lain. Enggak, saya juga ingin men-share apa yang saya pahami.
Demikian ya. Jadi disclaimer dulu ya. Jadi bukan menyempurnakan katanya atau mengkoreksi, enggak. Saya sharing apa yang saya pahami. Jadi begini, tadi di intisari yang pertama, saya ada baca tadi bahwa kita ini yang bodoh dan tidak mengerti hendaknya melakukan perenungan akan hukum sebab akibat. Merenungkan sebab akibat berarti kita akan merenungkan 12 nidana. Karena 12 nidana adalah 12 sebab akibat yang saling bergantungan. Saling bergantungan. Saya paling suka menyebutnya, mengatakan seperti apa yang pernah saya baca dari buku-buku, yaitu ini ada karena itu. Itu ada karena ini. Ini tidak akan ada kalau tidak ada itu. Itu tidak akan ada kalau tidak ada ini. Nah, artinya kan itu sebab akibat yang saling bergantungan, muter-muter di situ. Makanya disebut mata rantai. Mata rantai. Jadi tidak ada sebetulnya yang mana yang paling dahulu. Semua itu berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi kalau istilah ajaran disebut ada masa tanpa awal. Ya, jadi ada tanpa awal. Karena sudah berlanjut, berputar-putar. Kenapa kita bisa menderita? Karena kita dilahirkan. Nah, ya kan? Karena kita dilahirkan baru kita bisa menderita. Kalau kita nggak dilahirkan, menderita nggak? Nggak ada, karena kitanya nggak ada. Betul ya, Sis Jokian ya? Karena dilahirkan. Lah, lalu kenapa kita dilahirkan? Nah, itu. Ada pertanyaan dong. Kenapa kita dilahirkan? Yang saya pahami ya, karena saya suka merenung seperti yang dianjurkan oleh master juga ya, membaca, merenung ya. Jadi kita itu lahir karena bawaan karma. Karena ada karma. Ya kan? Karena kita ini manusia awam, lain dengan bodhisatwa yang lahir karena ikrarnya. Sang Buddha lahir karena kekuatan ikrarnya. Ikrarnya untuk apa? Menolong manusia. Sedangkan manusia lahir karena bawaan karma. Untunglah saya lahir jadi manusia, bukan lahir jadi hewan di kehidupan sekarang. Lalu-lalu mungkin saya jadi hewan, lalu-lalu mungkin saya pernah di neraka, lalu-lalu saya mungkin jadi kerbau, seperti juga Buddha dalam cerita-cerita 500 kisah Buddha itu sudah lahir menjadi kerbau, ikan, monyet, dan lain-lain. Jadi Buddha aja demikian, apalagi saya pasti udah sering di neraka barangkali ya. Untung kelahiran ini jadi manusia. Kenapa kok bisa terlahir lagi? Ya, gitu. Karena bawaan karma. Karena karma lah saya terlahir jadi manusia. Begitu terlahir jadi manusia, saya memiliki apa? Batin dan jasmani. Batin dan jasmani. Batin dan jasmani. Di batin dan jasmani itu ada apa? Nah, ya batin ada jasmani. Ada jasmani ada 6 indera. Batin ada kesadaran, ada persepsi, ada perasaan, ada apa namanya? Pikiran. Nah, itu batinnya, ini jasmaninya. Batin dan jasmani muncul karena apa? Karena waktu terjadi pembuahan, kata Sesiung Jokian tadi, tak ada janin, janinnya belum ada batin di dalam itu. Tapi begitu dia terlahir, langsung tiba-tiba ceklek aja, nah batinnya masuk. Seperti masuk ya, padahal nggak ada yang masuk. Kenapa? Karena batin itu tidak bisa diketahui di mana letaknya. Pikiran di mana tempatnya? Nggak tahu. Perasaan di mana tempatnya? Nggak tahu. Persepsi di mana tempatnya? Nggak ada tempatnya. Nggak ada tapi dia ada. Iya, iya. Chen Kong Miao Yo. Nggak ada tapi ada. Ada tapi nggak ada. Anda nggak bisa bilang pikiran saya ada di sini, ada di situ. Nggak bisa. Ya. Pikiran kita ada di dalam tubuh atau di luar tubuh? Nggak tahu. Karena pikiran, batin, pusem, pumie, nggak dilahirkan dan tidak akan musnah. Karena dia tidak dilahirkan, lain dengan tubuh jasmani. Udah dilahirkan karena dia mengandung 4 unsur, unsur padat, unsur cair, unsur angin, unsur api, maka dia akan musnah. Demikian. Jadi bagaimana itu tadi 6 landasan indera itu ada, ya? Ada sentuhan, ada perasaan, wedana, ada nafsu, keinginan, dan lain-lain. Semua itu muncul karena ada kemelekatan-kemelekatan. Nah, kemelekatan. Jadi prosesnya itu demikian.
Ya, ada kemelekatan terhadap apa namanya, segala sesuatu hal yang duniawi membuat kita membentuk karma-karma baru lagi. Ya, jadi karma lama, karma baru, semua apa namanya saling bergantungan, saling bergantungan. Jadi kita selalu didorong untuk apa namanya melakukan. Jadi ketika perilaku kita itu penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, tentunya kita akan cenderung lahir di alam-alam bawah. Ya, alam setan, alam kelaparan, alam peta, alam asura, alam neraka. Cenderung ke sana. Kalau kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, kita cenderung lahir paling sedikit jadi manusia lagi. Karena itu ajaran Buddha kan banyak berbuat baik, jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran. Yang disucikan hati dan pikiran. Bukan urusannya bukan jasmani yang disucikan, nggak ada jasmani disucikan ya, batin dan pikiran yang disucikan. Jadi bagaimana cara kita berpikir? Karena semua berawal dari pikiran, ya, berawal dari keinginan, ya, keinginan itu nggak ada bentuknya itu, keinginan, pikirannya semua itu. Nah, ini yang mendorong kita terlahir kembali, perbuatan-perbuatan kita, karma-karma kita. Ya, jadi kalau kita banyak berbuat, tentunya ketika melakukan, itulah benih. Kita menanam benih. Jadi dalam setiap saat, di saat ini kita masih terus menanam benih. Jadi peristiwanya muncul, lalu bagaimana kita menyikapi peristiwa ini, berarti kita menanam benih. Jadi ketika ada orang berkata begini, muncul, ya, lalu saya merasa terhina, lalu saya membalas dengan kata-kata yang jahat atau malah dengan tindakan memukul dan lain-lain, berarti saya menanam karma buruk. Jadi peristiwa datang, ya, ketika saya meresponnya dengan hal yang negatif, berarti saya menanam karma buruk. Tapi bisa nggak saya merespon dengan positif? Bisa. Kata-kata itu hanya saya anggap angin lalu, hanya kata-kata saja, tidak ada yang namanya menghina saya. Kata-kata hanya kata-kata, ya. Jadi orang bilang botak, bego lu. Nah, ya udah, Sesung Jokyan nggak terhina. Kok saya terhina? Nah, itu akunya besar, ya. Jadi kalau kata-kata itu adalah kata-kata yang menghina, mestinya Sesung Jokyan juga terhina. Jadi kata-kata itu tidak menghina, hanya kata-kata. Yang merasa terhina adalah orang yang berperasaan, yang baper. Kalau yang nggak baper, ya enggak. Yang nggak merasa itu buat dia, enggak. Ya, kita juga boleh nggak merasa itu buat dia. Makanya Ajahn Brahm bilang kalau orang ngasih sesuatu, kita nggak mau tolak, ya itu berarti milik dia. Demikian. Ya, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita tidak akan lahir lagi di alam-alam yang rendah. Tentunya begitu, ya. Jadi tidak lagi kita akan mengalami kelahiran usia tua dan apa namanya senlaupingse lagi, kecuali kita masih berikrar untuk berjalan di jalan bodhisattva ini, karena kita memiliki semangat Mahayana untuk menjadi Buddha, praktek bodhicitta, mencerahkan batin kita. Nah, jadi kita muncul lagi, lahir lagi karena kekuatan ikrar, bukan kekuatan karma. Demikian ya. Jadi sebetulnya mata rantai itu sudah diputus. Kalau mata rantai sudah diputus, kita nggak lahir lagi. Nggak masuk lagi ke dalam 12 sebab akibat. Karena sudah putus mata rantainya. Jadi waktu putusnya di mana ya? Waktu putusnya waktu kita sudah batinnya tercerahkan. Kita sudah tidak lagi kena racun, 5 racun tadi ya. Kata si Jangka Wijaya tadi, ya, yang sering menjustifikasi orang, menghakimi, melihat orang ini menyalah-nyalahkan selalu. Nah, itu adalah proses untuk memulai penanaman benih-benih karma buruk dengan menyalah-nyalahkan. Karena memegang racun lalu mempegang itu. Jadi sebab itu penderitaan kita juga tidak akan pernah selesai. Namanya samsara. Samsara itu lautan penderitaan. Artinya kita masih bergulir di situ, muter-muter di situ aja. Kalau nggak mau muter-muter lagi, nah ini kan di sini dikatakan setelah satu putaran kembali ke awal lagi. Demikian terus tanpa akhir. Bisa nggak diakhiri? Bisa. Menjadi Buddha, menjadi bodhisattva, lalu menjadi orang suci, mencapai tingkat kesucian, sehingga tidak terlahir lagi. Ya, tingkat kesucian ada namanya sakadagami, anagami, ada arahat gitu kan. Ya, ada bodhisattva juga kan.
Jadi kalau kita itu sudah mencapai tingkatan kesucian, tidak terlahir lagi, tapi bodhisattva lahir karena ikrar. Jadi bukan karena karma bawaannya lagi, tapi ikrarnya. Jadi demikian sesungguhnya ya yang pemahaman saya tentang 12 nidana. Sebab itu 12 nidana ini harus direnungkan. Memang harus direnungkan. Kita merenung dari mana itu awija. Ya, kenapa bisa ada awija? Ya, karena kita ada tubuh jasmani. Tuh. Jadi muter kan? Kalau nggak ada tubuh jasmani, bagaimana awija? Bagaimana kita bisa apa namanya punya kegelapan batin? Loh, kan nggak punya batin. Kalau udah ada tubuh jasmani, baru ada batin dan bisa gelap batin. Jadi mata rantainya salah satu diputus sebab musabab itu ceklak, baru kita bisa mencapai tingkat kesucian. Tingkat kesucian, lalu setelah itu baru kita bisa lahir lagi ke dunia karena ikrar, karena memang Chongsen Upien Sientu. Nah, kita mau mentu semua Chongsen. Ya, padahal tu Chongsen itu adalah hal yang tidak mudah. Jangan lagi tu Chongsen, ya kan tu Ziji aja nggak bisa-bisa. Masalah terus tu Ziji aja. Kita tu sendiri diri sendiri aja masih masalah. Gimana tu Chongsen? Demikian ya, karena udah ada dari apa Linda Ziji udah rasain lagi ya. Mohon maaf, waktunya udah kepake sama saya begitu banyak. Kanan ya. Nah, silahkan dikoreksi kanan. Ya, karena yang oleh. Jadi kalau kita lihat dari siklus ini ya, sepertinya saya pribadi sepertinya ini udah ada di tahap akhir nih ya, usia tua, udah kepala 5. Jadi memang kita tidak punya banyak waktu menanam karma ya, apakah itu karma baik atau buruk ya. Jadi Susyung, tahap akhir mendekati tahap awal lagi, Susyung. Kan mengulang. Ya. oke, kadang-kadang. Suci Linda, selamat pagi. Ya, mungkin mengingat waktu bisa dipersingkat. Iya, Ya, silakan saja. pagi yang susah KN ya, susah. KN saya pagi semua susah saja. Saya tidak menyalahkan ya oleh Susyung ya sudah pakai waktu ya. Kadang saya sampai akhirnya baru ada pemikiran mau sharing. Baru ada membuat suatu kata-kata ya. Jadi tidak apa-apa ya. Oke. Jadi sekarang saya mulai sharing ya dengan singkat aja apa yang saya dapat hari ini. Saya KN ya Sangren ayah yang begitu belas asih dan cinta kasih yang mengagungkan dharmanya, yang selalu memuji dan tidak berani meremehkan setiap manusiawi. Ada kata perenungan, setiap orang memiliki potensi tersendiri yang tak terbatas. Bersyukur pada apa yang terjadi padanya, ya, bersukacita dalam dharma, menghormati menghargai, tidak berani mengingkari hukum sebab akibat, melenyapkan kebodohan, kebingungan, berpikiran keliru. Kita harus berhati-hati dalam benih jahat dan kondisi yang buruk. Siapa yang tidak sengaja memetik buah asam, maka tiada orang lain yang bisa menggantikannya, yang memakan buah yang dipetik sendiri. Harus meneruskan sebab benih baji dan kondisi yang baik. Harus membedakan benar dan salah dengan sangat jelas. Kadang memang sulit ya untuk melihat yang benar dan mendengarkan yang benar. Ya, untuk membedakan yang mana benar dan yang salah. Bersukacita ya dalam dharma dapat memberikan manfaat pikiran, ucapan dan perbuatan baik ya untuk kondisi yang tak terkondisi, menunaikan dalam kehidupan sebagai kewajiban sebagai seorang manusia. KN semua Susyung saja. KN Suci Linda sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kanan juga semua Susyung Suci yang sudah hadir, kanan Susyung Suci yang sudah sharing pada pagi hari ini. Untuk itu demikian kita akhiri sharing Dharma kita pada pagi hari ini. Mungkin apakah ada kosakata Suci? Ya, silakan.
感恩师公上人开示，感恩师公师伯静思妙莲华熏法香语汇 Kosakata Shin Fasyang Bab 16 Panjang Usia Tata Kata Episode 1537 Bodoh dan bingung diarahkan dengan hukum sebab akibat. Jin memiliki kehormatan untuk bertemu. 感恩师公师伯早上好。感恩小菩萨，师兄师姐，mari kita bangkit berdiri.向佛菩萨及上人行三问讯，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐semuanya. Selamat pagi, selamat Ya, keadaan semua suci. Sampai jumpa besok ya.种子撒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间，流度万姓的一个个故事。走你走在法华净土的路，莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。足迹走入法水界山原，莫忘那一年那一人那一年曾经的足迹，拥抱长生在人间。在
情，拥抱苍生在人